A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha mencintai. Jadi cinta itu memang sudah kodrat dari kita. Kemudian ketika kita masih kecil, kita datang ke dunia ini dengan kondisi masih suci, bersih, belum terlumpuri dosa. Kebersihan, kesucian itu mampu memberikan sebuah perasaan yang nyaman, mampu memberikan perasaan kagum pada kita, mampu memberikan kita perasaan betapa polosnya, lucunya, dan sebagainya, sebagaimana yang kita lihat di bayi-bayi, di anak-anak balita. Nah, kita pasti sering lihat gimana orang tua kita kepada bayi. Mereka memeluk sedemikian rupa, menciumnya sedemikian rupa, mencurahkan perasaannya sedemikian rupa. Karena mereka bayi, karena mereka masih suci, masih bersih. Sehingga rasanya mencintai bayi itu lebih mudah. Mengeluarkan segenap perasaan kita itu, kita sebagai orang tua, itu jauh lebih mudah. Diuyel-uyel, dipeluk-peluk sedemikian rupa, dikudang, diajak bergurau, bercengkrama sedemikian rupa. Apa yang dimengerti seorang bayi selain tertawa? Dibahagiakan sedemikian rupa. Lucunya kita membuat orang tua begitu terngiang-ngiang dengan wajah kita, begitu mencintai kita. Nah, perasaan itu, katakanlah 0 sampai 5 tahun, kita merasa begitu dicintai orang tua kita. Ketika kita kecil, perasaan itu melekat dalam diri kita, merasa begitu nyaman, merasa begitu sayang pada orang tua kita. Kita sendiri begitu suka disentuh orang tua kita, dipeluk, kita suka bergelantungan di kaki mereka mungkin, kita suka bergelantungan di pundak mereka. Kita banyak sekali, bahkan hampir seluruh isi masa kecil kita, bisa dikatakan begitu, adalah cengkrama penuh cinta. Bercanda sepanjang waktu penuh cinta bersama orang tua kita yang memberikan segenap perasaannya, dan kita pun memberikan segenap perasaan kita. Membiasakan sesuatu itu butuh waktu. Dari usia 0 sampai 5 tahun itu waktu yang lama untuk kita terbiasa merasa dicintai. Perasaan itu membuat kita sama terngiang-ngiang. Seperti seorang ibu yang kangen pada balitanya, seperti seorang ayah yang selalu merindukan bayinya, yang selalu merindukan anak kecilnya. Karena itu dalam sebuah doa diajarkan, cintailah, lindungilah, sayangilah, rahmatilah orang tuaku sebagaimana mereka mencintaiku waktu kecil. Memang ketika kecil tadi itu ya, kepolosan kita, kelucuan kita luar biasa karena kita polos, karena kita bersih. Setelah kita 5 tahun dicinta sedemikian rupa, kita mulai tumbuh besar, kita mulai masuk TK, masuk SD, apalagi kita mulai memperlihatkan ketidakpolosan. Kalau pakai bahasa jeleknya mulai nakal. Pakai bahasa positifnya kita mulai aktif sekali. Kita mulai mengekspresikan diri kita, kita mulai membantah, kita mulai menunjukkan perilaku sebagai manusia yang punya keinginan dalam konteks baik ataupun dalam konteks buruk. Kita mulai tidak mendengarkan ke orang tua. Ya, keseiring kita memenuhi fitrah suci itu, nah ketika itulah, dan memang itu takdir manusia. Takdir manusia itu bukan untuk suci, Allah Maha Suci, maka kita tidak suci. Nah, membekasnya perasaan itu membuat kita tergila-gila dengan cinta. Pengalaman hidup di awal kita datang ke dunia ini, hidup di dunia ini yang begitu luar biasa melekat dalam jiwa kita, membuat kita merindukan cinta, menginginkan cinta yang di alam bawah sadar kita yang terasa begitu nikmat, yang terasa begitu menyenangkan. Nah, itulah sebabnya kenapa kita merindukan cinta. Lalu gimana dong? Nah, gimana-gimananya bisa ditonton di video yang lainnya. Di video ini jelaskan kenapa kita bisa
tergila-gila, begitu merindukan cinta, begitu kebingungan, itu di alam bawah sadar ataupun di alam sadar. Kita sadari atau tidak, kenapa kita begitu menginginkan dicintai oleh siapapun ini konteksnya, tidak dalam arti pasangan saja, tidak dalam arti lawan jenis saja, bukan ya. Secara umum orang tua kita kan cintai kita sebagai sesama manusia, bukan sebagai pasangan ya. Nah, dimohonkan menjadi baik, dimohonkan menenangkan jiwa kita, tidak merasa bersalah ketika kita menginginkan begitu dicintai. Yang harus kita lakukan adalah sebagaimana tugas manusia secara umum, satu-satunya tugas manusia adalah menemukan Tuhannya dan tunduk di jalannya, di jalan Tuhannya. Nah, itu butuh sebuah proses yang panjang ya, yang diawali dengan banyak hal yang akan membawa satu persatu elemen-elemen yang dibutuhkan untuk mencapai itu, termasuk mengontrol diri, masuk manajemen emosi. Baik, dimohonkan menjadi baik untuk kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.